Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mualif kitab tafsir Jalalain, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa thumma ila arwahil imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad al-Makhali wa imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain wa liwalidayhima wa limasyayikhima. Al-Fatihah. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai bundi wala taj'alullah niku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun panggih. Wala dan janganlah taj'alu kalian jadikan Allah Ail khalfa, ai artinya al khalfa sewaktu bersumpah, bihi dengan nama Allah, urdotan sebagai sasaran, illatan penyebab, maniatan terhalangnya,
li aimanikum, bagi sumpah-sumpahmu, ai maksudnya nusoban, yang mendorong, laha pada sumpah, bi'an agar tuksiru kamu memperbanyak, al halfa sumpah, bihi dengan Allah, Allah untuk tidak tabarru berbuat baik, wa tattaqu dan bertakwa, fatukrohu maka tidak disukai, apa al yaminu sumpah, ala dzalika seperti itu, wa yusannu dan disunahkan, fihi dalam sumpah, apa al khinsu melanggar, wa yukaffiru dan membayar denda, bi khilafiha berbeda dengan sumpah, ala untuk fi'li berbuat, albirri kebaikan, wa nahwihi seperti halnya, fahiya sumpah, ta'atun untuk ketaatan, wa tuslihu dan mendamaikan, bainan nasi baina di antara an-nasi manusia, al makna ayat ini
La tamtani'u, jangan kamu terhalang. Min fi'li, untuk berbuat. Ma dzukira, ma apa, dzukira yang disebutkan. Minal birri, untuk berbuat kebaikan. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Idza, ketika. Khalaftum, kamu terlanjur. Khalaftum alaihi, kamu terlanjur bersumpah. Bal, tetapi. Bali'tuhu, bal tetapi i'tuhu, bayarlah. Wa kafiru, kafarotnya atau dendanya. Li'anna, karena. Sababa, yang menjadi sebab. Nuzuliha, turunnya ayat ini. Al-imtina'u, karena tidak mau. Min dzalika, melanggar sumpah. Wallahu, dan Allah. Sami'un, maha mendengar. Li aqwalikum, ucapan-ucapanmu. Alimun, maha mengetahui. Bi ahwalikum, keadaan-keadaanmu. Ya, saya jelaskan dulu ini asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Dulu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, dituduh orang berselingkuh dengan orang lain, dan kabar itu menyebar ke semua orang, ya, bahkan sampai ke telinga bapaknya, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersumpah, nanti kalau ketahuan orang yang menyebarkan isu ini,
Ya, namanya orang marah ya bisa dibunuh, bisa diapakan begitu kan. Dan ini memang lama nggak ketemu akar masalah siapa yang menyebarkan kalau Aisyah itu berselingkuh dengan orang lain. Ada yang ngomong karena suaminya terlalu tua, dia tertarik sama berondong, ya. Karena ketika dinikahi sama Nabi kan masih usianya terlalu kecil, ya. Nah, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersumpah dengan mencari siapa biang keroknya ini. Dengan bersumpah-sumpah itu, nah maka turunlah ayat ini. Makanya kita nggak boleh dikit-dikit bersumpah, ya. Nah, setelah ketahuan siapa yang menyebarkan gosip itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini adalah orang kepercayaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kehidupan dia dan keluarganya ditanggung semuanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, makanya bocornya sesuatu di rumah itu ya gak mungkin dari orang luar rumah. Yang setiap hari tahu jeroannya rumah ya orang yang ada di rumah itu, nggak mungkin orang luar. Tapi kan ya kebangetan, dari muda dirawat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai dinikahkan, punya anak banyak, itu semuanya yang nanggung kehidupannya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau jenengan yang mengalami ini kira-kira sumpah serapah gak? Titen ono kowe. Sampai konangan sopo sing anu ya. Nah, sekelasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah, langsung Jibril datang, ya, memberitahu wis gak usah sumpah-sumpah wong perkara ngono ae. Makanya ini pelajaran juga. Nanti kalau kita terus anak kita diisukan begini begitu ya santai saja, nggak usah sumpah-sumpah. Titenono sapa sing anu yo. Nah, jadi dicari sumbernya dari mana. Nah ternyata memang fitnah yang keji itu rata-rata dari orang dekat, ya. Kalau nggak dari yang satu rumah, biasanya ya dari satu tarangan. Ngerti tarangan? Ya. Kalau seperti saya, oh dicari di dalam rumah tidak ada. Oh berarti di luar rumah yang masih dekat sama saya. Oh mbuh misanan dewe, ya. Mbuh Pak Lie dewe, Budene dewe, ya Pak Dene dewe dan sebagainya. Karena yang tahu telanjangnya kita ya orang-orang dekat kita, masa kecilnya kita ya orang dekat kita. Sampai hal yang besar hari ini, pejabat korupsi itu sampai KPK tahu ya, yang ngomong ya orang dalam, sehingga kebagian roti. Nah, karena peristiwa seperti ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadinya kan bersumpah begini, kalau sampai kalau sampai ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq secara akal sehat sudah menduga kalau ini peristiwa ini pasti sumbernya dari orang dekat saya. Kalau sampai ini orang dekat saya yang menyebarkan isu, tidak akan saya kasih makan seumur hidup. Nah, itu yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bersumpah nggak akan merawat, nggak akan kasih makan, nggak usah ini wis ben jarnoy keleleran nang embong. Iku mbiyen wong ra duwe, wong kere saiki iso omah duwe, sapa sing nukokno? Sapa sing ngekeki? Lek aku.
Nah, setelah bersumpah-sumpah seperti itu, turunlah ayat ini, wala taj'alullaha, maka jangan jadikanlah Allah itu menjadi alat sumpah. Nah, kemudian sumpahnya apa? Kalau memang dugaan saya betul, saya tidak akan ngomong seumur hidup sama dia. Lewat gak tak toleh, tak plengosi. Ya, dulu ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya begitu. Kalau sampai betul ini perkiraan saya, gak akan saya ajak bicara seumur hidup dia. Bahasa Jawanya kan gak tak taruh seumur hidup. Nah, ini ada hikmah dalam kehidupan, okay, atas turunnya ayat ini kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita umat Islam dilarang sedikit-sedikit sumpah. Contohnya, walaupun sumpah itu untuk kebaikan, pokoknya golek aku panenku peratusnya oleh rongton, tak tukono sego bebek awakmu. Betul dikasih 2 ton kan, tapi regone pas medun. Kadung sumpah tukono sego bebek dengan harapan dapat uang banyak, delalah pas dapat 2 ton harganya pas turun. Nah, ini Nabi juga mengajarkan kepada kita, sumpah atas nama Allah itu menghalangi kebaikan. Nah, biasanya orang yang suka bersumpah itu menegaskan pada orang lain bahwa perbuatannya itu diridhoi oleh Allah. Sumprit loh, gak percaya gue, sumprit. Wong badas sumprit. Sumpahnya cilik perkorone sumprit. Oke. Nah, ternyata sumpah-sumpah itu menghalangi. Nah, terus peristiwa-peristiwa masa lalu itu ada orang punya anak perempuan, kemudian yang melamar banyak, terus bingung orang tuanya. Delalah yang melamar rambutnya gondrong, tatoan, tindian. Di zaman Nabi itu juga sudah ada. Terus orang tuanya bilang begini, walah duk, daripada kamu nikah sama anak-anak model begitu, lebih baik gak usah nikah. Pun ini kan hal sepele, ya, hal sepele, tapi ini sebab turunnya ayat ini ya banyak orang seperti itu pada waktu itu. Akhirnya berjalannya waktu, anaknya nggak dapat jodoh sampai usia tua. Akhirnya dibawalah ke para orang pinter zaman dulu namanya kahin, para dukun, paranormal sebagainya. Niki kira-kira nopo ditaleni, dibuntel, nggih. Dipagri kali arek lanang-lanang sing nglamar niku tembah. Oh iya iku enek sing gak seneng mergo ngene ya, apa percaya. Nah, niki jare Gusti Allah. Nah, karena yang mengucap begitu ibunya, maka sumpah itu diiyakan oleh Allah. Karena ngomongnya apa? Timbange kowe rabi karo arek ngono luwih becik ora usah rabi. Nah, harusnya orang tua ngucapnya bagaimana? Walah nduk, timbang arek ngono golek liyane. Lho gitu. Tenan gak manut karo aku, uripmu susah kowe. Wah, anak kok disabdo susah. Ya anak itu ya harusnya disabdo sukses. Wis to. Manut wong to, sak nakal-nakalmu tetep enak uripmu. Nah. Bah sego beras LPG langka, gitu. Regone
melangit. Sing penting kan rezekimu tetep di elokno Gusti Allah malah munda. Makanya mboten usah kuatir masih sembarang munda, sing penting rezekine diundakno kan pancet iso tuku. Ini dulu banyak orang sumpah-sumpah, akhirnya tidak bersumpah tapi nazar. Sumpah pokoknya. Nah, kalau sudah bersumpah ini tidak bisa melaksanakan, kata Allah ya disuruh bayar kafarot. Poso telung dino. Kula mboten kuat Gus. Poso telung dino, mergo kula gadah lambung. Gak lambung terus gede apa? Mate. Wes lek kowe gak kuat ngekei mangan fakir miskin selama 3 hari. Lah pinten Gus? Ya sekali makan 50.000. Harian mbah kula kayak mangan mung 5.000 Gus. Lah mbahmu matine kapan? Tahun 90 ya. Beras tahun 90 5.000 wis oleh 10 kilo kuwi. Nah, makan hari ini yang layak bagi fakir miskin sekali makan kan 50.000. Kafarat kan mengikuti nilai harganya. Paling enggak kan makan 3 kali selama 3 hari. Dengan menu lengkap. Boten dikai beras tok, LPG telat kan golek dhewe. Di masa lalu ada istilah namanya lagwi, lagwi mu'ridun, sumpah lagwi. Ini orang dulu itu gini, sampai sekarang ya saya sering mendengar kalau di Jawa, wis kapan anakmu kok sunatno? Pokoknya anakmu sunat, insya Allah aku teko, lesing nyunatno awakmu. Kapan kowe rabi kok teko aku. Itu di Quran sudah disinggung, namanya lagwi. Itu tidak boleh sumpah seperti itu. Delalah pada waktu sing diomongi ngono sunatan tenan, pas sikile asam urate tinggi, gak iso teko. Nah, ini kalau di Quran lagwi mu'ridun. Jadi nggak boleh sumpah walaupun ngono. Wis to, kalau pekawan aku teko-teko, aja kuatir. Jadi itu menjadikan hal wajib yang kita datangi karena kita sudah ngucap seperti itu. Terus orang sekarang kan enak, terus WA, sepurane yo aku ra iso teko acaramu ngene-ngene. Kowe ini sumpah di hadapan Allah, pokoknya aku mantu kowe teko. Terus gak teko wonge, gak transfer duwike. Gak teko kan kudune aku njaluk nomor rekeningmu ya. Jadi rekening mboten usah dikei, sakniki dikei kirais, keris. Nggih kirais. Niku disetting ae pokoke sing gesek kiris niku minimal 1 juta. Dadi ade kiris rep langsung narik 1 juta. Kalau makanya lek dibubuh terus ngarepe ana tulisane kiris nih kan scan barcode nih kata scan ya. Pergo tahu dia scan lho. Tibake scanane ku minimal yang ditarik 1 juta. Nah, itu namanya sumpah lagwi ya, dalam bahasa Qur'annya. Nah, kemudian ada sumpah lagi namanya munaqidah. Sumpah. Orang-orang ini sering sumpah.
Nah, sumpah munaqidah itu sumpah untuk melakukan dan bersumpah untuk meninggalkan. Nah, sumpahnya itu kalau di Jawa begini, di Jawa ditenono wong iku ya lek sampe ngene ketok drijiku. Ala lek sampai tahun ini satu ke mobil ya ketoken drijiku. Ternyata di masa lalu ya sudah sering ada begitu. Makanya terus ini karena yang ngomong seperti itu sahabat dekatnya Nabi sekaligus mertuanya, sampai Allah mengutus Jibril. Wes pokoknya tanahku payu ya, sing 10% tak sumbang no masjid. Payu tenan nggih. Lali karo masjide. Lah niki sumpah munaqidah. Pokoknya Gus, lek kula ngeten Gus, ngaji mboten nate telat jenengan Gus. Suwe-suwene lali harus sumpah munaqidahnya. Gitu. Suwe-suwe ditagih Gusti Allah dengan apapun dia mau datang ngaji ya dihalang-halangi karo Gusti Allah. Lah, lek jadi insyaallah niku politik. Sing bener gak usah kakak ngomong, wis meneng ae. Oke, pokoknya jangan sengaja bersumpah. Makanya lek kula enten wong mriki terus terus bersumpah-sumpah, kula balik ndonga. Ya Allah lek ngoten jenengan beto wangsul mohon mboten sah balik. Andai kata jenengan ijabah pun mboten bakalan balik. Contoh Gus, bojo kula digawa wong Gus, ngelek balik kula ding derek ngaji jenengan Gus. Niku wis langsung kula spontan. Ya Allah wis kasah kembali rene. Karena begitu nanti istrinya, suaminya pulang, lali dulinane wis mulai. Gitu. Wis dulinane mulai wis lali awake dhewe. Daripada dia menanggung dosa karena ucapannya dengan saya, ya wis kula tak balekno Gusti Allah wong ngene iki gak usah digawa. Nah, karena kita sudah tahu bebannya orang bersumpah itu nanti kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh Allah. Keberkahan juga akan diambil. Nah, sumpah yang berikutnya ada sumpah ghamus. Dia tidak melakukan ya sumpah, melakukan ya sumpah. Kalau dia melakukan, dia sumpahnya tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, dia bersumpah melakukan. Orang yang sudah melakukan sumpah yang ketiga ini oleh Allah diminta untuk taubatan nasuha. Biasanya yang sering terjadi itu sumpahnya bapak-bapak kepada istrinya. Wis Bu tenang Bu, engko tak ajak jelong-jelong sampean. Oh, tak ajak jalan-jalan. Nah, nangone Jatim Park. Titi wancine ono alasane. Ya. Oke. Jadi ini asbabun nuzul dari ayat ke-224. Sebab terjadinya peristiwa Sayyidah Aisyah difitnah oleh orang yang sejak kecil dirawat oleh bapaknya sampai nikah, sampai punya anak, itu semuanya ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan dulu juga di masa Nabi juga sering orang mengucapkan sumpah itu dengan enaknya. Nah, sumpah itu hari ini ya sama. Nanti kalau saya terpilih
gaji RT saya tingkatkan dari 200 per bulan jadi 500.000. Wah, ini bentuk sumpah itu. Ini itulah namanya lagwi muridun, tenang ada Quran. Sumpah nih nulis ini plakat-plakat itu pada harus sumpah deh kati lakoni. Ya. Pokoknya kalau saya jadi guru TPQ, saya beri insentif 1 bulan 750.000. Kalau saya jadi, saya beri makan gratis, niat sumpah. Ya, sumpah. Tibake sing digawe nginsentifi ya duwe pajak. Dudu duwe dhewe to nggih. Nggih. Niku jenenge sumpah ghamur. Oke, kita lanjutkan. La yu'akhidhukumullahu billaghwi. La tidaklah yu'akhidhukum menghukum kamu. Siapa? Allahu Allah. Billaghwi, disebabkan sumpah kosong. Alka ini yang tetap, fi aimanikum, di dalam aimanikum sumpah-sumpahmu. Wahwa sumpah kosong, ma yasbiku, ma sesuatu, yasbiku terdahulu, ilaihi yang diucapkan, al-lisanu oleh lisan, min ghairi tanpa, qasdil khalfi qasdi disengaja, al halfi al khalifi untuk bersumpah, nahwu seperti contoh, la wallahi, la tidak, wallahi demi Allah. Yeah. Bala iya atau benar, wallahi demi Allah. Fala isma, maka tidak ada dosa, fihi di dalamnya,
atau fala isma alaih juga boleh. Fala isma, maka tidak ada dosa, fihi, di dalamnya. Wala, dan tidak ada, kafarota, denda, walakin, dan tetapi Allah, yu'akhidhukum, akan menghukummu, bima, dengan sumpah, kasabat, yang sengaja dilakukan, kulubukum, oleh hatimu, ai, yaitu qasadathu, hati menyengaja sesuatu, minal imani, dari sumpah itu, idza, ketika, khanastum, kamu sengaja melanggar sumpah, wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, lima, kana, lima, terhadap kana, hal-hal, minal lagwi, yang tidak disengaja, halimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun, bitakhiri, hingga sudi menangguhkan, al-uqubati, hukuman, an, terhadap, mustahiqiha, orang yang menjalaninya. Ini ayat 225. Ini Allah juga mengingatkan pada kita, la yu'akhidukumullahu billaghwi. Ini biasanya sering terjadi di antara kita, dan ini dianggap hal yang lumrah. Pokoknya nak,
Kamu nanti kalau ranking 1, bapak belikan sepeda. Mbak nambahi, pokoknya ranking 1 tak tambahi tuku HP. Gitu. Terus dilala waktunya dapat ranking 1, rizki dikurangi oleh Allah, nggak jadi beli. Akhirnya membuat perasaan hati orang yang kita beri janji itu berubah. Akhirnya hati kita pun juga akan dirubah oleh Allah kondisinya. Makanya la yu'akhidhukumullahu billaghwi, ya. Artinya jangan gampang ngomong. Walaupun itu kalau menurut orang sekarang kan memotivasi anak atau cucu. Sama dengan begini juga. Kamu kalau nggak bisa masuk SMP negeri, saya pondokkan. Loh, ngomongnya baik ngono kuwi. Bapaknya, ibunya. Jadi standar sekolah kalau berhasil dan jadi anak soleh itu masuk negeri. Nanti nggak masuk negeri, nggak soleh, dikirim ke pondok. Delalah nang pondok mulah mulih. Ya, makanya niatnya orang tua, okay, ini billaghwi itu nggak boleh, okay, walaupun gayanya kayak motivasi. Sejarno ae. Kalau memang mau belikan, ya kita hanya batin, pokoknya hari ini kok ringin sisi tak tukokno meneng tukokno, itu loh. Nah, bahasa sekarang kan surprise, gitu. Kan pernah kita ngaji Ramadan, dongo nang Gusti Allah supaya diberikan surprise setiap hari. Tidak tahu kenapa Allah itu mengingatkan pada kita hal-hal yang seperti itu. Ya memang bagi kita manusia kayaknya sepele, tapi ternyata setelah dipelajari secara psikis, ya, psikologis, itu mempengaruhi mentalnya anak. Apalagi sampai terdengar lesannya itu ngucap, didengarkan orang yang diberikan janji. Nah, dan ada lagi yang ini pasti lumrah bagi manusia, lumrah. Nyambut gawe wes luar biasa. Kerja itu luar biasa. Anaknya cuma 1. Ketika kita guyoni lapo tuh nyambut gawe ngoyo-ngoyo. Loh Mas, ini nyambut gawe ngoyo ini demi anak Mas. Wis iki wis dhuwit akeh donya akeh lapo lek gak nyenengno anak. Gitu. Makanya mangke jenengan kalau mau mantu mbok anake mbok anune, lek anake wedok diomongi dengan dasarnya ayat ini, Nduk. Awakmu nikah, kamu nikah ya. Kamu karena sudah ngaji, tanamkan di dalam hatimu bahwa rezekimu bukan tergantung suamimu. Pun nanti dereng ngomongin ngoten anak ate mantu. Ditakoki ngene, calonmu pacarmu kerja apa? Jadi harus menanamkan kepada anak kita perempuan bahwa rizkimu itu tidak tergantung suamimu. Bojo kula tinggal lunga. Ini tak tinggali duit sakmene ya. Wis to tenang ya, rezekimu tidak tergantung suamimu. Lha nggih, saya kan memberikan pelajaran pada istri. Ya siki. Gitu, tak tinggal wadoh itu sering. Ternyata uangnya pas habis, Allah memberikan rezeki yang setimpal.
Ya untuk meyakinkan bahwa rezekimu tidak tergantung dari tanganku. Oke. Itu loh. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak cucu perempuan, bahwa rizkinya tidak tergantung suaminya. Hanya Bu Rini saya pasti tahu, Bu Rini rezeki sampean gak tergantung bojone sampean. Wis to tenang ae. Kadang perempuan kan bingung kalau sudah suaminya ngegem tangan terus ngegem banyu gak netes, kan sudah bingung. Nah, jadi ini Allah berikan pelajaran seperti itu. Jangan banyak membuat janji walaupun itu unsurnya untuk memotivasi. Semeneng-meneng pokoknya duit tuh kono. Malah begitu itu terhormat begitu di depan mata anak cucu. Orang ngomong tok mbah ora tuku-tuku. Yukhidukum bima kasabat qulubukum. Nah, sedikit demi sedikit Allah ini merubah kondisi hati. Nggih. Wis gak peka. Lah apa sampean ini wis demi anak Gus ngeten iki Gus. Kita kan sering mendengar orang mengeluarkan sesuatu alasannya membahagiakan keluarga. Nggih. Bojone njaluk 10 juta ditransfer 100 juta. Tibake korupsi uang negara 1,3 T. Lah, istrinya kalau cerita kepada orang lain, saya minta uang belanja 10 juta ditransfer 100 juta. Nggak apa-apa kita bicara, uang itu sudah masuk di berita. Saya dulu mengamati ucapan orang itu dari dulu. Masa sih artis model ngene tumpaknya jet pribadi. Kita kan bisa ngukur tuh pendapatan dia jadi artis di TV itu berapa. Gitu kan, kita bisa ngukur dia tayang berapa kali sehari, tarifnya dia berapa, bisa ngukur. Sampai awalnya jebol itu ya gak mungkin bisa numpak jet pribadi. Ya kita itu kan bisa ngukur, pekerjaan kita itu di bandara. Jet itu, pesawat itu parkir di situ itu biaya parkirnya jam-jaman. Kan dia nggak punya bandara sendiri, kan mesti nyewa di bandara. Berapa itu sewanya? Terus mempekerjakan seorang pilot berapa? Sebagai contoh, Surabaya Jakarta, penerbangan itu 1 jam, afturnya habis berapa? Kita sudah bisa ngukur. Makanya idealnya pesawat itu Jakarta Surabaya 1 jam. Ya, kembali modalnya maskapai itu kalau tiketnya dijual 600.000, penerbangan 1 jam itu 600.000. Makanya maskapai jualnya 1 juta, karena dia juga sewa parkir, terus karyawan-karyawan yang terkait dengan itu, belum pilotnya, belum pramugarinya. Ya, kita sudah bisa mikir, weh hebat ya, dia anaknya cilik, anaknya yang baru lahir dia ada jet. Nggak taunya kan dia bawa timah punya negara. Nah itu kan, ini yang dimaksud dengan kata-kata yang seakan-akan itu memotivasi tapi justru menjatuhkan. Orang kadang-kadang ya kita nggak sadar, terus atas nama membahagiakan anak, istri, cucu dan sebagainya. Ini gitu akeh lah, boleh lek kagenyen ngono keluarga, gitu. Sembendino dijak dolen, dijak anu gitu. Pokoknya kerungu, kita mendengar di mana ada makanan enak baru, meluncur ke sana satu keluarga. Ada tempat wisata baru ke sana. Bahkan setiap tahun dia beli voucher hotel untuk wisata.
dirinya sendiri beli voucher, istrinya, anaknya, cucunya masing-masing dikasih voucher. Pokoknya ini jatah tur hotelmu setiap tahun. Nah, cara-cara seperti itu juga ini min ghairi qasdil halifi nahula wallah. Itu sama dengan sumpah tapi rasa ngojo sumpah. Oke, mungkin dari 2 ayat ini ada pertanyaan. Oke, monggo. Jadi ucapan sumpah itu bukan hanya dari kalimat wallahi billahi tallahi, termasuk janji dengan sumpah juga. Iya. Terus bedanya sumpah dengan janji. Ya, apa bedanya sumpah? Ya. Sumpah itu membawa nama orang lain. Kalau dengan kalimatnya Allah ya berarti membawa nama Allah. Dia menegaskan perbuatannya itu diridhoi Allah walaupun sebenarnya Allah tidak meridhoi. Sama dengan bilang begini, aku mang wis sowan Gus Wid lho oleh padahal gak ketemu Gus Wid. Kita bisa dikonfirmasi, Gus napa leres si ani ini? Gai. Lah. Padahal dia bersumpah, itu bersumpah. Jadi sumpah itu menegaskan bahwa perbuatannya direstui, disetujui, diridhoi oleh orang yang dibawa namanya, dicatut namanya tadi. Kalau janji itu memberikan harapan kepada orang lain, ya memang berbeda harapannya dari dirinya sendiri. Kalau sumpah membawa unsur dari luar dirinya, biasanya sih digowo-gowo nama Allah, wallahi dalam bahasa Arabnya, kalimat-kalimat lafaz-lafaz untuk sumpah, wallahi tallahi billahi. Lah kapan hari saya ketemu orang mengaku dirinya ateis, mosok model kaya awakmu wani ateis tuh. Sumpah demi Tuhan Pak Wid ateis le. Lha sumpah demi Tuhan ora percaya Tuhan kok malah sumpah demi Tuhan. Nah, ya. Oke, kadang memang hal-hal yang kita anggap sepele justru ya membuat kita jadi masalah. Terlalu banyak sumpah. Nulis di banner spanduk itu ya sama dengan sumpah. Jual bakso ditulis bakso daging sapi. Padahal nek ditun nongguri jam 2 bengi itu ke pasar giling daging apa digiling? Ya daging ayamnya 70%, sapinya 30%. Ya. Bakso daging sapi. Nah, saya juga punya teman jual bakso daging sapi 100%. Nah, saya kan tahu gilingnya di mana. Mau jadi tulis 100% kalau tulisannya daging sapi tok ae. Iku tagih Gusti Allah entek tambah dunyamu. Sumpahe nangane wong-wong daging sapi itu kan memberikan sumpah pada konsumen itu kan itu daging sapi 100%. Terus ngomongnya daging sapi ora usah dikek 100%. Wong andai kata iku mengawakmu yang 10% bukan daging sapi, iku padha karo sumpahmu dewi, gitu. Jadi sumpah dengan janji itu ya kena bayar taharah. Sebenarnya sama.
nggih. Tapi karena tidak membawa nama-nama Allah, janji tidak bayar kafarot. Nah, tapi kalau janjinya jenengan ada sumpahnya, makanya dalam perjanjian utang piutang kan atas nama Allah semua. Banyak sekali yang salah tapi tidak proses, banyak sekali. Tapi tentang ritual, motivasi keluarga, ya, dengan janji-janji yang menjadi itu janji baik, ada dong. Itu kan termasuk mengganggu takdir. Oke. Makanya kita diingatkan oleh Allah itu. Makanya dalam peribahasa kita kan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Walaupun kayak sepertinya terdengarnya tuh memotivasi, tapi kan menjatuhkan. Menjatuhkan mental bisa, nggih. Kalau kita contohkan dalam perilaku kita sehari-hari, nggih, terkait dengan sumpah-sumpah ini banyak sekali, banyak sekali. Pedagang ya banyak sumpahnya. Makanya Bu Rini saya bilangnya ojo sumpah gawe ndok asin, sedikit asin. Kowe ora mungkin iso ngasini lek gak kok cubles ndoke disuntik nih, apa namanya? Air garam. Jual telur sedikit asin. Ya. Nah, jadi bedanya sumpah di antara sumpah ini bedanya yang kalau misalnya sumpah yang dibawa ke pengadilan ketika orang bersaksi. Oh nggih. Niku ten ayat berikutnya nggih. Nggih. Ayat berikutnya niku tentang perempuan yang banyak sumpah sampai di hadapan hakim. Nggih, banyak sumpah membela diri di hadapan hakim. Yang jelas dengan kata-kata nanti kita harus bisa membedakan kata-kataku mengandung unsur sumpah kak. Jenengan dadi tim ses kan nyampeno sumpahe calon-calon niku to. Lah, tim ses niku sing pertama dilebokno neraka. Oke. Billahi muridun, tim sese kan niku sing ngomong. Yang meyakinkan tim sesnya. Lah. Makanya sing rawan, yang hari ini rawan itu rawan dengan kata-kata yang unsurnya sumpah. Oke, kalau kampanye ya tim suksesnya, relawannya gitu. Termasuk jenengan lewat mereka enten baliho gede. Kalau saya terpilih insentif untuk RT RW gitu, 1 RT 3 sampai 5 juta. 1 dusun 500 juta. Kita nggak bicara ikut-ikutan politik dah. Kita contohkan yang sekarang ada, itu adalah kata-kata dan tulisan yang mengandung sumpah. Malah di Kediri Kota insentif RT RW dinaikkan 100%. Kemudian guru ngaji dapat insentif sesuai UMR. Loh, gak semangat ngulang ngaji nih. UMR Kediri 2 juta lebih. Ya. Nah, kemudian berobat gratis. Siapa sakit pokok KTP Kediri gratis. Kan saya sini kayak bersumpah lagi, beasiswa sampai perguruan tinggi. Tapi rata-rata yang kemakan sumpah dari Syekh Abdul Qadir Jailani sing akale ora sempurna. Kita lek ngaji Sirul Asrar kan bab akal ya. Mangane akalnya kudu sehat sih. Lah. Lha nggih. Berapa kali kalau ditelepon ngoten niku? Gak apa-apa tak oke saya bantu. Pokoknya aspalen ngarep omahku tak bantu.
Ngaspal dhisik wani digerakno wong sak RW wis pilih niki mergo isih ngaspal dalan niki nggih to. Mboten program-program, lha program iso gawe dhewe program. Nggih, buktine wis enek, kowe lek gak nyilih wong iki dosa hukume. Wani wonten berfatwa ngoten to. Gak sumpah mergo iki wis dibuktekno, kudu kowe mbuktekno ucapanmu. Bek gak bayar kafarat. Kadang kita tidak merasa bahwa ucapan dan tulisan kita mengandung sumpah. Dipikir guru nggih kayak nek sumpahe. Nah. Sekolah niku nggih sumpah. 5 anak didampingi 1 orang psikolog. Wah, manisip iki. Saya datang ke sekolahan, saya minta penjelasan. Betul ini 1 anak 5 anak didampingi 1 psikolog. Oh iya Pak, setiap hari atau berapa? Ya 6 bulan sekali nanti dibimbing sama 1 psikolog. Loh sekolahnya itu loh yang dipasang gambarnya Kak Seto, tokoh nasional psikolog terkenal di Indonesia. Nah, terus saya karena punya teleponnya, telepon Kak Seto, bener sampean kerjasama karo sekolah niki kok ana fotone sampean. Jarine 15 siswa didampingi 1 psikolog. Ya penak to, lek sekolah niku 5 murid 5 siji psikolog. Tibake sak semester pisan ketemu nih psikolog memang 1 jam. Jadi bangunnya ibuke dikona sekolahan bendino. Kan rasanya lebih dari seorang psikolog. Dan ini kalau janjine. Terus nanti ada lagi nih yang sumpah janjinya bikin kelas tahfidz. Tapi gak ono gurune sing hafal 30 juz. Dosa mboten teng Gusti Allah delok ayat niki. Makanya kula lek anak kula diomongi, "Pak enggak diikutkan kelas tahfidz." Lah sapa sing bimbing? Oh nanti gurunya Pak hafal 30 juz. Enggak Pak, ya pokoknya enggak bisa. Aku lek perkara Al-Qur'an gawe merek-merekan branding-brandingan begitu ya enggak mau saya. Padha karo mbujuki Gusti Allah. Wong ngapalno Quran niku lho, aku 8 tahun gak hafal-hafal. Gitu, tahsin gak lulus-lulus. Nah, sekarang itu kan itu sebagai nilai jual. Kelas tahfidz kudune gurune ku ya hafal kabeh. Gitu wong sepanduke dibuka kelas tahfidz. Malah saya datangi jawabnya apa? Nanti Pak, kita kerjasama sama Gus Baha. Nanti santri-santri Gus Baha yang hafal yang kita bahas ini membimbing anak-anak. Jadi pikir gak kenal Gus Baha, wong aku mari kok kono. Gus nek kerjasama ngene gak? Kono jare lho, ngono iki lho. Gak gregetno to. Nah, itu kan tidak bersumpah tapi nyadut jenengi wong top, padha karo nyadut jeneng Gusti Allah. Kita akan kerjasama dengan ini. Sampai ada lembaga yang seperti itu, katanya nanti bekerja sama Profesor Dr. Quraish Shihab. Wah, ngelenan Jakarta tak mampir tak kok aku. Mampir tenanan ya garo sing dicatut jeneng itu ndak tahu. Nah, ini loh. Makanya kalau dari sisi pendidikan ngilmune anak-anak enggak barokah. Biyen ke sekolah ya sekolah nglundung ora ono sing jenenge baliho macem-macem. Malah yang lucu sekarang kan sekolah punya tim marketing, 1 orang dapat 1 siswa 200.000. Lah tambah penemen. Yang ngoten itu ada tahu kebenaran tapi kok itu. Lah makane Gusti Allah berkali-kali menyampaikan kisahnya orang Yahudi sing sering molak-malik ayat Gusti Allah. Lah kita itu kan apa enggak molak-malik ayat? Kita molak-malik ayat. Makanya dengan peristiwa ini nggih nanti ada proses-proses antara sumpah dan janji. Nggih. Nanti di ilmu hukum itu ada sumpah dan janji. Kita lanjutkan nggih.
Lilladzina, bagi orang-orang yu'luna, yang melakukan ilah dalam kurung sumpah, min terhadap nisaihim, istri mereka, maksudnya yakhlifuna, bersumpah, Allah tidak akan yujami'uhunna, mencampuri mereka, tarabbusu, diberi tangguh, intidharu, menunggu, arbaati ashhurin, selama 4 bulan. Fa'in, jika dia fa'u, kembali, roja'u, rujuk, roja'u maksudnya rujuk, roja'u rujuk, fiha, dalam sumpah, atau ba'daha, setelah sumpah, anil yamini, dari janji, ilal wat'i, untuk menggaulinya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, lahum, kepada mereka, ma'atauhu, yang membuat, min dzarari, menderita, almar'ati, istri-istrinya, bil khalifi, disebabkan sumpahnya, Rahimun, maha penyayang,
bihim terhadap mereka. Ini dulu sering terjadi. Kalau geger suami istri mengucapkan begini, ya sudah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Sebaliknya istri juga begitu, kalau rame sama suaminya suruh pulang ke rumah orang tua. Nah, kalimat itu ya melebihi sumpah, melebihi janji, setara dengan talak. Makanya kalau sudah berkeluarga suami istri, kata-kata seperti ini jangan sering diucapkan. Terus orang kan gayanya sekarang kan pisah ranjang. Orang sekarang gayanya kan pisah ranjang. Sumpah moh ditemek bojone minggat. Nanggone kancane nang apa terus ya paling ndak terus kos. Enggak mau disentuh suaminya. Musim hujan pulang. Makanya di sini kalau sudah sekali ngucap begitu ditunggu 4 bulan. Suruh tunggu 4 bulan, berubah apa enggak? Jadi ucapan itu dipertanggungjawabkan untuk memikirkan ucapan selama 4 bulan, arba'ati asyhurin. Nah, tapi kadang orang sekarang tukaran ya wis, mari tukaran meneh wawuh maneh, gitu. Nah, ini terkait dengan sumpah-sumpah tadi, masih terkait. Suami ya istri. Kadang-kadang suami ngomong, aku nggak bakalan makan di rumah kalau nggak beras itu aku yang beli. Terus pulang tengok istrinya kok keluar ke pasar mau makan tem barak ngalih dikorai resik dibalik none. Kan begitu toh. Ngomong juga istrinya, aku kalau nggak uangku sendiri nggak bakalan makan kalau uang dari suami. Ya karena gegeran ya masalah rumah tangga. Suaminya berangkat kerja makan digedekno. Nanti kalau suaminya pulang kerja, nah, semuanya dikorai garing semuanya. Magicome dihabiskan garing semuanya. Seakan-akan nggak masak. Tapi kadang akal-akalan nih anaknya yang disuruh maju minta apa. Itu sudah terjadi dari zaman kuno. Zaman kuno. Anak sebagai alat itu sejak zaman kuno. Nah, zaman dulu sering juga perempuan tiba-tiba marah pulang ke rumah keluarganya. Pulang ke rumah keluarganya. Sudah didatangi suaminya tidak mau pulang. Terus ditanya sama Kanjeng Nabi kan, karena ada sahabat yang mengadu bahwa istrinya pulang. Lah kenapa? Ya begini ya Rasul, karena saya kan belum bisa bikin rumah, ya. Saya masih ngontrak 1 petak. Lah istri saya itu rumahnya orang tuanya mewah, semuanya ada. Ya Nabi mengatakan ya sehebat apapun masih harus mengikuti suami, karena sudah menjadi istrinya. Rumah yang disediakan suami itu lebih baik daripada rumah orang tua. Makanya di Jawa itu kalau anaknya sudah nikah jangan lebih dari 3 kakak. Nanti nggak baik kalau orang Jawa. Tapi ternyata betul orang Jawa. Kalau satu rumah ibunya ada, terus anaknya 2 sudah nikah semua punya anak. Ya ini kalau yang ketiga ada salah satu keluar, karena berdampak tidak baik. Nah itu akhirnya kan merujuk pada kisah di hadis itu
Orang laki-laki menikah ditanya apa? Kamu nikah sama dia apa? Oh, karena itu kekayaannya. Lima liha karena kayanya. Ya ma'syaros sabab manistato amingkumul ba'ah falyatazawwad. Ada orang datang, saya mau nikah ya Rasul sama si A. Siapa dia? Oh, ini orang terkaya di kampungnya. Bahwa kamu kalau nikah karena kekayaannya, nanti pun juga akan dijatuhkan karena kekayaannya. Betul, setahun 2 tahun dibawa keluar rumah orang tuanya, nggak betah istrinya karena terbiasa di rumah semuanya serba ada, yang mengerjakan pembantu, ada kotor dikit gini sudah komen. Nah, ya itulah akhirnya dijatuhkan oleh pilihannya sendiri. Yang satu juga sama. Kenapa istrimu minggat? Gak betah ya Rasul, keluarga saya keluarga orang miskin, sana keluarganya orang kaya. Nah itu dulu karena ketika ditanya menikah dengan siapa, wah ini anaknya bangsawan ya Rasul, di kampungnya ini orang bangsawan, ya akan dijatuhkan dengan kebangsawanannya. Akhirnya minggat. Oh biasanya kemana-mana naik mobil digonceng sepeda 7 linu, ya nggak betah lama-lama. Nah ini akhirnya terjadi sumpah-sumpahan. Wis to Dik, pertahano. Soro iki gak suwe, bojone kan memberikan jaminan begitu. Gak suwe, pokoknya tahun ngarep aku mulai bangun omah. Terus gak bangun-bangun, ditagih lagi, gak bangun-bangun, ditagih lagi. Oke, akhirnya minggat lagi, tagih lagi, minggat lagi, akhirnya punya anak. Punya anak jadi masalah, masalah nafkahi anaknya, nafkahi ininya. Terus suaminya ngomong, kalau kamu bersama aku, nafkahnya aku jamin. Kalau kamu bersama orang tuamu, nafkahnya aku nggak jamin. Karena kamu ikut orang tuamu. Nah ternyata ini ditunggu sampai 4 bulan lamanya. Kalau tidak mau kembali ya disuruh menceraikan. Kalau istri, kalau suami disuruh gugat cerai. Dengan makanya di pengadilan itu kalau 6 bulan lamanya nggak dinafkahi, dipersilahkan gugat cerai karena janji-janjinya dianggap palsu. Nah kalau nggak mau rujuk itu artinya kembali kepada keluarga kecilnya. Nah dulu sudah tahu kalau dia itu orang miskin, kenapa kamu mau? Nah dia dulu janji sama saya begini, Dek, di dunia ini tidak ada yang kumiliki kecuali dirimu. Tiba itu kata-katanya orang miskin membuat syair untuk perempuan cantik yang anaknya orang kaya. Makanya kisah itu sampai diabadikan di dalam kisahnya Laila Majnun. Ya karena tergila-gila dengan orang cantik. Nah, makanya laki-laki kalau bersumpah tidak mau menggauli istrinya, awas loh ya. Ternyata menggauli itu haram hukumnya. Nah, karena itu termasuk ucapannya mendekati talak disuruh nunggu 4 bulan. Nah baru berdamai, berdamai antara suami istri dengan keluarganya. Diperkenankan melanjutkan apa enggak? Kalau enggak berarti ke pengadilan. Orang kate ini demek bojo model ngono. Seandainya banyak orang yang melakukan itu, rumah tangga itu disebut zina. Nah, rumah tangganya nanti di ayat lain disebut nusus. Nusus itu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dalam rumah tangga keluar dari syariatnya Allah. Kalau perempuan juga disebut perempuan nusus, laki-laki nakal. Wa nuzuzahunna nih koten Quran. Nah, itu sebutannya nusus. Beling, basa Jawa beling. Wong isangel beling berkele, dituturi kiai gak kene, dituturi hakim itu gak kene.
Kan ujung-ujungnya rujuk. Ya, makanya terus ujung-ujungnya rujuk. Makanya di Al-Quran itu ada surat khusus yang menjelaskan perceraian, namanya at-tolak, khusus perceraian, karena dulu banyak peristiwa begitu. Dan sekarang kasus-kasus perceraian di pengadilan itu yang menggugat bukan laki-laki hari ini, mayoritas perempuan, karena perempuan merasa punya pekerjaan, ekonominya mapan dipindang daripada laki-lakinya. Nah, nanti kalau praktek, nggih. Rujuk yang di ayat ini tidak seperti di ayat yang lain, harus ada ini masih konflik internal keluarga. Makanya rujuknya garek mendamaikan antara keluarga suami sama istri. Nah, dan sing besan moro nang besane niki pripun san arek kok tukaran ae kan gitu toh kalau bahasa kita. Nggih pun namine lare kersane wangsul mriku monten jenengan. Ya wis trimo niku sudah jadi beres nggih. Selama kalimat talaknya tidak diucapkan. Jadi sing berhak punya talak itu seorang perempuan seorang laki atau seorang perempuan? Kedua-duanya. Talak itu kedua-duanya. Cuman umumnya di zaman dulu talak itu laki-laki. Tapi kalimat talak itu siapapun boleh mengucapkan. Tapi sah juga. Nggih sah juga. Wes lek ngene carane pegaten aku wae. Lah, kalimat talak. Kalimat talak. Sing mengucap sing istri. Nggih, kalimat talak yang mengucap perempuan juga kena kalimat talak. Rumah tangga yang monehane ra tau diopo-opo, soro pegaten aku wae. Oke. Artinya ya kalimatnya talak, tinggal suaminya berangkat ke pengadilan karena sekarang sudah ada pengadilan. Kalau ayat ini diturunkan belum ada sistem peradilan seperti sekarang. Yalah sekarang walaupun mengucapkan kalimat talak, kalau dia belum berangkat ke pengadilan, dia tidak dianggap cerai oleh pengadilan. Tapi secara agama dia sudah diharamkan menggauli istrinya atau digauli suaminya. Nah pelajaran ini yang kadang-kadang nggak sampai kepada umat Islam dengan ucapan-ucapan yang mendekati talak. Jadi kalau kita merujuk ke fikih begini fikih, karena kita punya 4 madhab. Madhab Syafi'i itu sudah talak, madhab yang lain belum. Kayak Imam Maliki belum, Imam Hanafi belum. Imam Hambali termasuk sudah haram. Kalau talaknya diucapkan saja sudah 3 kali ngucap cerai, berarti nggak boleh digauli lagi dan harus dinikahi oleh orang lain, walaupun tidak ke pengadilan. Karena apa? Merujuknya di waktu itu belum ada sistem peradilan, adanya cuman terbatas. Nikah kan ya belum tercatat seperti sekarang. Nah kadang-kadang nanti hakim ketika sidang tanya, pernah mengucapkan kalimat talak? Sudah Pak Hakim, berapa kali? Berkali-kali. Terus makanya kan ditanya saksi, bahwa saksi dari perempuan, saksi dari laki-laki. Perceraiannya sebab apa? Nah makanya di Islam itu kalau sudah ke mahkamah atau yang namanya pengadilan kalau di Indonesia itu sudah pilihan terakhir. Madhab itu kalau masih bicara bab ibadah kita boleh berganti-ganti madhab. Tapi kalau sudah perkara perdata pidana, ini kan perdata, kita nggak boleh pindah madhab. Madhab Syafi'i berat melok madhab Maliki, nggak boleh. Perkara perdata pidana nggak boleh pindah madhab. Kalau perkara ibadah boleh pindah madhab. Jadi yang perkara ibadah kita boleh pindah madhab. Seperti contohnya kita madhabnya Syafi'i, menyentuh perempuan hukumnya batal. Berarti kalau jenengan masih mempertahankan madhab Syafi'i, jenengan nggak akan bisa haji sama umroh.
Karena di sana wis desen laki-laki perempuan. Maliki, Hanafi boleh memegang senggolan dengan perempuan itu nggak batal. Apalagi suami istri. Oke. Nah makanya madhab itu ya untungnya di Indonesia nggak punya mahkamah madhab. Nah, jadi tanya, kamu madhabnya apa? Syafi'i, sana pengadilannya Syafi'i kan gitu. Untung pengadilannya satu perkara perdata pidana. Oke, perkara agama di pengadilan agama. Ya, jadi pelajaran ini kita harus hati-hati mengucapkan kalimat-kalimat yang berujung pada talak. Tadi kan Allah yujami'uhunna, saya tidak akan menggauli dia, nyampuri, bahasanya nyampuri. Oke. Nah yang terakhir anil yamini ilal wat'i. Wat'i itu sama. Gampangannya le yujami'uhunna, ya gak turu sak bayang lah, sak kamar sak bayang. Gue punya pintu dua, sing pintu situ dipaku, paku tutur dipalang karo kayu, digembok. Tapi kalau hanya sekedar gurau, ini nanti dilanjutannya itu kan banyak orang juga bergurau, akhirnya ditegur juga. Perkara rumah tangga nggak boleh bergurau. Nah kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya kita membuat istri menderita tidak boleh. Terus pertanyaan laki-laki, bagaimana kalau istri kita yang membuat kita menderita? Ya nggak boleh. Terus orang tua juga nggak boleh mendominasi perkaranya anak. Itu terlalu ikut campur, nggak boleh. Ini di Quran, okay? Kan zaman sekarang orang tua mendominasi. Anaknya lahir sing bingung baik, tutu anaknya, tutu bapaknya, okay? Itu kan tidak boleh. Nanti lama-lama settingannya Gusti Allah mbuh wayahe putumu lahir kowe tak gawe ngene, akhirnya nggak bisa nunggu putunya lahir, gitu. Kewajibannya sudah berganti kepada anaknya, kepada calon bapak yang jabang bayi ada di kandungan. Nah hari ini saya perhatikan kan kalau anaknya yang hamil, mbah itu kan yang sewibu, bingung bojone mau nglewes dolen, kerja ya gak mulai-mulai, gitu. Nah itu sebenarnya di ayat ini sampai seterusnya nanti menjelaskan hal itu juga kepada kita. Wa in azamu, wa in dan sekiranya azamu mereka berketetapan hati at-tolako, wa in azamu dan sekiranya mereka berketetapan hati at-tolako untuk cerai, yaitu alaihi cerai bi'allah jika mereka tidak mau yafi'u kembali falyuqi'uhu maka seharusnya menjatuhkan talak gitu cerai
Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Sami'un, maha mendengar, liqaulihim, ucapan mereka, alimun, maha mengetahui, bi azmihim, tekad mereka, al makna artinya setelah menunggu 4 bulan laisa, tidak ada lagi lahum, bagi mereka, ba'da, setelah, tarabbusu, selama 4 bulan, madzukira, yang telah disebutkan, illa, kecuali, al-fai'atu, kembali ke rumah, awit tolaku, awit tolaku, atau menjatuhkan talak atau cerai. Di ayat ini dulu juga ada peristiwa, ada seorang istri tiba-tiba meninggalkan rumah, nggak pamit suaminya. Nah, ini perempuan masih bujangan, masih belum punya anak. Nah, ini kewajiban suaminya menjemput, diajak pulang. Kalau dijemput sudah nggak mau pulang sampai lamanya 4 bulan, maka disuruh kasih pilihan, kamu kembali ke rumah bersama suami atau kamu saya ceraikan. Kemudian peristiwa yang kedua, ada seorang istri meninggalkan suaminya juga, kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya. Sebenarnya ayat ini sudah komplit dengan peristiwa-peristiwa kita, sudah komplit. Kemudian sang suami juga disuruh menasihati. Tetapi di dalam banyak tafsir menjelaskan, kalau sudah punya anak,
biasanya yang dominan mempengaruhi pemikiran istri itu adalah keluarganya. Keluarganya. Nah, suami tetap diminta untuk mendidik dan memperbaiki hubungan. Batas waktunya 4 bulan. Setelah 4 bulan diperbaiki tidak mau, ya nanti disuruh memberi pengertian kepada istrinya tentang anaknya. Nah, bagaimana dengan nafkah selama ini? Nah, suami karena belum ada proses cerai, walaupun kondisi seperti itu masih wajib menafkahi, karena itu masih dianggap problem rumah tangga. Masih dianggap problem rumah tangga. Nah, kalau masih terjadi hal-hal yang serupa sampai 6 bulan, itu ditunggu 1 tahun. Lek wis setahun nggak sadar, tetap nggak akan kembali, ya barulah disuruh menceraikan. Setelah jatuhnya cerai, talak itu, maka suami tidak wajib menafkahi. Kalau belum cerai masih wajib menafkahi. Yang diceritakan di dalam ayat itu, kepergiannya bukan karena sesuatu yang memang suami mengizinkan, kecuali istri ngomong karena orang tuanya sekarang sudah sepuh begini, aku tak merawat ibu yo mas. Itu beda kak yang dimaksud dengan ayat ini. Yang dimaksud dengan ayat ini perbuatan nusus, perbuatan yang tidak patut. Perbuatan yang tidak patut. Jadi perbuatan yang tidak patut yang dilakukan oleh seorang istri. Sebenarnya kalau mau membaca pada ayat-ayat yang lain ekstrim, suami itu sudah diberikan hak untuk mencerai. Tetapi kadangkala permasalahannya kan anak. Nanti di pengadilan pun juga sidangnya yang terpanjang adalah anak. Nah, kalau istri terbukti melakukan perselingkuhan, maka haknya anak jatuh pada bapak. Nah, terbukti melakukan perselingkuhan. Kan ada artis ini, contoh di Indonesia ada artis terkenal melakukan perselingkuhan, gak mengaku, setelah digugat di pengadilan terbukti istrinya selingkuh, maka semua anaknya dibawa bapaknya, karena putusan pengadilan mengatakan dia tidak patut menjadi seorang ibu karena tidak bisa jadi contoh anak-anaknya. Nah, jadi bagi seorang suami jangan khawatir gak bisa merawat anaknya, masih ada peluang menggugat istri. Cuman pada umumnya suami mau ribet ngeramut anak ben melok mbok yae. Jadi kalau bisa dibuktikan kepergiannya itu karena nusus, anaknya juga masih tetap di asuhnya dikasihkan bapaknya, karena tidak layak menjadi seorang ibu. Nah, ini karena peristiwa yang tadi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena sumpah-sumpah serapah, akhirnya Allah menurunkan itu, dan Allah melanjutkan dengan sumpah-sumpahnya orang yang berlaku pada masa itu, dan ternyata pun juga berlaku pada masa kita. Mungkin ada pertanyaan. Umumnya rujuk bangun nikah lagi di sini. Jadi gini, rujuk bangun nikah itu adanya di orang Jawa. Di hukum positif, hukum kita negara tidak ada istilah bangun nikah. Di fikih-fikih itu tidak ada istilah bangun nikah. Terus orang-orang kita, ya ulama-ulama di sini itu membuat kalimat tajdidun nikah. Kita kalau belajar kitab fikih Minhajul Thalibin nggak pernah menemukan itu. Jadi di situ kenapa tajdidun nikah diartikan orang Jawa membangun nikah?
Makanya ketika saya ada problem seperti itu, saya tanya, kamu sudah cerai apa belum? Nanti lek minggat-minggatan tok kan ya nggak perlu bangun nikah. Seperti yang dijelaskan di ayat ini, nggak perlu bangun nikah. Nah, alternatif ulama di Jawa, kalau terjadi pertengkaran rumah tangga, okay, tapi kalimat talak itu sudah sering biasa dia ucapkan, tapi belum sampai ke pengadilan, maka solusinya ulama di Jawa itu untuk dibangunkan nikah lagi. Oke. Oke, karena sudah dianggap secara agama dia menjatuhkan talak, tapi belum mengajukan gugat cerai. Oke. Solusinya supaya tidak jatuh haram hubungan suami istrinya, dibangunkan nikah lagi. Nah, terus gimana kalau habis bangun nikah setahun berikutnya gitu lagi, bangun nikah lagi? Sampai ketiga kali seorang ulama itu bisa membuat catatan, orang ini dulu sudah dibangunkan nikah 3 kali ke pengadilan. Oke. Itu sebagai referensi rujukan hakim untuk memutuskan kamu gak boleh dinikahi dulu oleh suamimu, harus nikah dengan orang lain dulu. Oke. Nah, itu pun juga terjadi kalau ada laki-laki perempuan menikah, menikahnya dinikahkan oleh walinya sendiri dan disaksikan oleh saksi, oke, tapi dia belum datang ke pengadilan atau kalau di kita KUA, datang KUA. Itu sudah setahun, ternyata punya anak. Makanya di hukum kita, hukum positif, hukum negara, itu kalau di akte tulisannya, ya, di KK, menikah tidak tercatat. Bagaimana kalau ingin menikah sah? Berarti orang ini, pasangan suami istri ini, nanti orang tuanya membuat pernyataan bahwa dia sudah dinikahkan oleh walinya dengan mahar sekian-sekian. Nah, di situ ada namanya sidang isbat. Nah, isbat itu yang terkenal kan cuma Ramadan mau Lebaran. Isbat itu penetapan. Jadi yang menetapkan adalah pengadilan bahwa dia dulu sudah nikah sah menurut Islam dan ini ditetapkan oleh pengadilan. Jadi nanti ada namanya sidang isbat penetapan. Contoh, orang berada di luar negeri, negaranya di sana tidak ada pengadilan agama, adanya cuma kedutaan Indonesia. Dia cukup datang ke kedutaan dan nikah di sana, terus kedutaan memberikan surat keterangan bahwa dia sudah nikah di negara dia berada di situ. Yang memberikan surat adalah kedutaan atas sebagian keagamaan. Setelah pulang surat itu dibawa, disidang sama pengadilan, ditetapkan dia sudah menikah. Itu namanya isbat, sidangnya sidang isbat. Nah, yang terkenal di kita isbat kan Ramadan, menjelang Lebaran, ya. Jadi ini problematika dalam kehidupan. Di fikihnya nggak ada. Tapi disepakati dari ulama yang menentukan. Jadi ulama di Indonesia umumnya itu mencari solusi bagaimana, karena ini sudah terjadi talak tapi belum pernah menggugat cerai atau proses gugatan cerai di pengadilan. Nah, untuk meringankan hukumnya dia secara agama, maka ulama memberikan solusi hukum untuk bangun nikah. Nah, bagaimana prosesnya? Ya persis nikah. Kalau belum ada cerai, secara surat negara belum cerai. Yes. Nah, ya tetap ada mas kawin, persis orang menikah. Nah, itu nggih kata saja nih gak nglakon. Mari geger bar wawone. Bagi saya tinggal melihat kondisinya. Kalau hanya sekedar boleh, tidak pernah mengucapkan telak, buat apa dong? Tinggal kalimat. Nggih. Kalau
sudah talak ya jadi talak. Yang dimaksud oleh ulama di kita, khususnya Jawa, itu solusi yang diberikan oleh ulama kalau dia sudah menjatuhkan talak tapi tidak pernah menggugat cerai ke pengadilan. Tapi lek purik masih purik sedino ping 100, ya gak boleh dibangunkan nikah, waktu itu namanya purik. Ya. Gak pernah talak mau purik toh. Bisa jadi uang belanjanya kurang, purik pulang. Dikai duit boleh neh. Gitu. Gak pulang. Ditransfer suaminya, pulang. Pokoknya habis purik lagi. Nah, itu gak kategori harus dibangunkan nikah, karena masih kategori purik-purian. Ya. Jadi orang purik itu belum kategori perbuatan melanggar hukum, tapi melanggar norma. Wong wedok kok purian, norma kan gak pantas, itu kan norma. Nah, kita kan gak tahu alasannya kenapa purian. Okay. Sebenarnya di kita Indonesia itu hukum juga sangat longgar, apapun sangat longgar. Di negara lain sudah nggak boleh guyonan gitu, nggak boleh. Gitu. Makanya banyak orang di negara-negara Islam juga nggak bisa guyonan kayak di kita. Nah, saya yang sering menjumpai itu gini, sering menjumpai. Tidak tahu dasar hukumnya apa, saya nggak pernah menjumpai dasar hukumnya, tapi ini sering saya jumpai. Saya ketemu orang di Malaysia, dia di rumah punya suami yang laki-laki punya istri, terus di sana dinikahkan oleh mudin, bahasa kita mudin. Terus saya gini, tanya sama mudinnya itu, kok nikahnya enggak? Alasannya apa? Untuk menghalalkan hubungan suami istrinya. Loh, ini kan masih punya suami, juga masih punya istri. Nah, dia itu terus menggunakan dalil nikah mut'ah. Ngerti nikah mut'ah? Nikah kontrak di zaman Nabi. Loh, nikah mut'ah itu sudah dinasikh mansuh ayatnya. Okay. Sudah tidak ada lagi nikah mut'ah itu. Dulu yang dinikah mut'ah itu perempuan yang nggak punya suami. Nah, makanya ada, saya dulu sering ke Malaysia, ketemu di Malaysia. Iki nek kono dadi bojone si A, di Malaysia bojone si B. Lho kathah tangklote Mbah Jalil lho. Innalillahi. Terjadi sama adik saya. Adik saya kawin orang Jawa sini. Okay. Orang Moro. Setelah sampai di Malaysia minta pulang. Lah di sini kawin. Asalnya saat nikahnya ada ilegal. Padahal di sini sih, di sana diresmikan kawin tidak. Akhirnya saya datang ke pengadilan marah-marah. Kok Muhammad? Ini tidak boleh zina ini. Dan terserah, saya hanya memberitahu. Saya tidak mau meminta, hanya meminta bahwa si pula itu punya suami. Ini bukti suami. Ini kan saya bawa ini bukti suami. Kenapa? Perlu jadi negara. Nah, ini juga terjadi kan di negara-negara Islam. Terus saya kan begini akhirnya. Kita ini yang mengaku orang Sunni, mengaku orang Sunni. Kita menghujat-hujat orang Syiah yang memberlakukan nikah mut'ah. Tapi prakteknya di bawah ini banyak orang yang nikah mut'ah. Ada di beberapa tempat di Indonesia itu dulu sering saya kunjungi. Ya, kalau pengen perempuan wanita bisa dinikah mut'ah. Kontrak selama sekian bulan, dikasih uang berapa ya sudah, setelah selesai. Di daerah Jawa Barat banyak, di daerah wetan-wetanan situ juga banyak. Ya memang motivasinya berbeda lah. Itu juga sering terjadi.
Urip niki nek berhati-hati berarti yo kakek besar. Saya itu masuk Malaysia, Singapura, Brunei, jumpai orang-orang yang TKI, TKW itu ternyata begitu. Begitu juga di Arab. Ternyata ya juga sama. Sampai. Lah makanya aku lagi ngeten. Sajane awakmu paham, iki paham gak? Terus saya bilang begini, Mas. Iki asline lek nggone Jawa duduk mudin iki tok bomoh lek nggone Malaysia. Bomoh itu kan dukun. Jadi orang cara menghalalkan perbuatannya ya dengan menikah cara itu. Jadi kalau di Malaysia dia suaminya si A, kalau pulang ya suaminya yang di rumah. Makanya lagi makanya kadang-kadang saya juga menjumpai dulu masih di Jawa Barat anak wong kok wajahnya warap padahal bojone gak Arab. Oh iya iki jeneng arane wong Jawa jeneng Arab pati genah iki. Oke. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatu falahan wa rahmatan wa nimatan wa takrimatan wa mahfiratan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahman nafi'ah bi rahmatika wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.